Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita masih berada lagi pada beberapa istilah-istilah yang sudah diputarbalikkan oleh sebagian ulama, bahkan sudah menjadi kenyataan pada hari kita ini. Kalaulah dulu Al-Imam Ghazali tahun 500 bercerita beberapa istilah diputarbalikkan seperti al-fiqh, at-tauhid dan yang lainnya, bagaimana sekarang nih? Al-Imam Ghazali dalam hal ini menyentuh berkaitan dengan az-zikr wa tazkir. Ada perkara beberapa masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mengaku bertasawuf, padahal mereka bukan orang yang tasawuf. Timbul daripada mereka cerita-cerita dongeng, syair-syair yang digunakan, asy-syatahat wa tammat. Dibahas ini asy-syatahat artinya kata-kata yang ditimbulkan oleh sebagian orang-orang yang mengaku bertasawuf, yang mereka menganggap dengan kata-kata itulah mereka boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tak demikian. Nah, kebanyakan dari mereka ini daripada ahlul batiniyah. Mereka mengatakan cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah, tak perlu sembahyang, tak perlu haji. Al-Imam Ghazali sudah membuat satu kitab mengenai fadaih al-batiniyah, membongkarkan keaiban-keaiban orang-orang al-batiniyah ini. Nah, kita ada dalam orang-orang yang mengaku tasawuf ini, bertasawuf namanya asy-syatahat, atau ada juga dikatakan at-tammat. Nah, di sini Al-Imam Ghazali membagi asy-syatahat kepada dua bahagian. Yang pertama, adanya mereka mengatakan kami asyik dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu perakuan saja. Nah, mereka tidak beramal. Nah, sebagaimana yang dituduhkan kepada Husain ibni Mansur al-Hallaj yang mengatakan anal haq, subhani subhani, saya yang benar, maha suci saya, maha suci saya. Dan sebagian aneh juga, sebagian ulama membela bahawa itu tidak ada di dalam kitab yang ditulis oleh al-Hallaj. Nah, wala kulli hal fuqaha ulama ul-fiqhi menghukum dia, nah, menghukum dan hukum mati sebab mengikut apa yang diucapkan. Subhani subhani itu bertentangan dengan syarak. Anal haq, kalau mengatakan saya yang membawakan kebenaran kemungkinan, tapi maksudnya anal haq ini saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah dan wujud saya adalah satu. Nah, al-hulul wal ittihad. Kata Imam Ghazali, kita sampai sini. Nah, tak, yang mengaku bertasawuf padahal mereka bukan ahli tasawuf. Nah, sebab kalau orang ni dia tasawuf dengan fikih tak boleh dipisahkan. Kalau orang berfikih tak ada tasawuf, dia boleh jadi fasik. Bertasawuf tanpa fikih menjadi zindik.
Ini yang timbul. Yang bermasalah ini orang-orang yang mengaku bertasawuf, dia tak faqih. Yang berbanyak masalah ni. Nah, sampai sekarang ni. Nah. Ada gitu, terutama orang liberal. Cukup kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua agama sama. Nah. Wa hadha fannun minal kalami 'azimun dararuhu fil 'awami. Kata Imam Ghazali, kata-kata seperti ini merupakan kata-kata yang sangat berbahaya. Nah, merosakkan orang-orang awam. Hatta taraka jama'atu min ahli al-filahati filahatahum, sehingga sekumpulan daripada petani-petani ini meninggalkan pertanian mereka. Alhamdulillah. Boleh tolong kita terjemah? Wa adharu mithla hadhihi ad-da'awa, dibaca da'awa ada da'awi boleh juga. Dan mereka menimbulkan seperti anggapan-anggapan seperti ini, pengakuan-pengakuan seperti ini. Dia mengatakan alal haq subhani fa inna hadha al-kalama yastalidhuhu at-tab'u. Orang-orang awam dia enggak sedar lah. Karena tak perlu beramal, tak perlu bangun sembahyang tahajud. Nah, subhani alal haq. Cukup Nah. Dia enggak sedar pula. Kenapa? Fihi al-batalatu minal a'mali. Karena ada pengangguran daripada kerja. Masih tak payah kerja. Tak payah beribadat, tak perlu berpuasa. Orang berpuasa bulan Ramadan, kita berbuka. Kan sedar tu. Nah. Al-batala masih menganggur, masih tak perlu kerja. Tak perlu beramal. Ma'a tazkiyatin nafsi, dengan mensucikan diri mereka, menganggap mereka sudah sampai wali besar. Wali kabir yani. Nah. Pakai serbang lah, pakai syal lah. Nah. Bidarkil maqamati wal ahwal, mereka menganggap boleh sampai kepada al-maqamat dan al-ahwal. Maqamat ini keadaan kita dengan Allah yang berterusan. Al-ahwal keadaan kita dengan Allah yang berubah-ubah. Kadang kita rindu kepada Allah. Kita senantiasa takut kepada Allah. Bila mana rasa takut itu dia meresap di hati kita dan tidak berubah, dia anggap maqam. Bila mana berubah-ubah, dia anggap ahwal. Hal. Tapi saya rasa jarang, kecuali para nabi dan wali besar boleh dia anggap punya maqam yang tidak berubah dia punya keadaan. Kalau wali sungguh, kita macam kita ni ahwal lah. Sekali nak sembahyang, baca Quran terus. Menangis terus. Lepas tu 1-2 bulan, 3 bulan tak menangis pun. 2 minggu kita akan Quran. Kemudian 3 bulan tinggal Quran, ya kan? Semangat dan jihad sekarang. Setahun tinggal. Ramadan boleh lah khatam Quran. Lepas Ramadan, tak boleh Syawal, tak tahu kemungkinan baca 1 juz atau tak baca 1 juz. Semangat nak jadi wali, nak dapat Lailatul Qadar. Yang penting kita, walaupun demikian, kita senantiasa mengatakan kita ini adalah tidak boleh melaksanakan tugas kita dengan sempurna. Ya Allah, maafkan saya. InsyaAllah mudahan dan pengakuan itu Allah maafkan kita. Jadi bila mengaku wali besar apa tak sembahyang pun apa? Enggak. Pengakuan besar. Fala ta'jazul al-aghya'u an da'wa zalika li anfusihim. Orang-orang yang boleh ni tidaklah dia mengaku gitu untuk diri mereka, ya kan? Kalau masuk lagi tarekat-tarekat yang memang munharifah, beberapa tarekat di Maghrib dia menggunakan jin. Anda dengar? Kita tarekat Alawiyah tak. Tarekat Alawiyah dia kemas sebab dia melalui mesti membaca buku Imam Ghazali, mesti baca Kutubus Sittah. Mesti melalui ilmu. Nak bertarekat mesti berilmu lah. Wala an talaqqu fi kalimatin mukhabbatatin muzakhrafatin. Kalimat-kalimat mereka itu
kalimat-kalimat yang ngacau. Nah, kalimat-kalimat yang serampangan. Nah, yang dihiasi dengan yang sudah dihiasi. Wa mahma unkira alaihim dzalik, kalau kita mengingkari, selama kita mengingkari, lam ya'jazu an ayyaqulu, mereka tak henti-henti, tak bosan-bosan. Kalau ajaz itu tidak lemah lah, maksudnya tak bosan-bosan lah. Henti-henti untuk membela diri mereka, mengatakan inna hadza inkarun masdaruhu al-ilmu wal jadalu. Pengingkaran ini sumbernya adalah kerana ente orang berilmu dan berjadal. Saya waktu banyak kawan-kawan nak menarik dalam tarekat dia, Tijaniyah nak menarik kita ke tarekat dia, Naqsyabandiyah nak menarik kita ke tarekat dia, sebab kita sudah punya tarekat. Kalau kita tak mau bilang masuk dia apa? Begitulah orang-orang alim. Tak mau dia, ini tak mau dia masuk ke hakikat ni. Dia tolak hakikat ni. Padahal tak tahu dia faham tak artinya hakikat tu. Kalau kita tolak dia punya tarekat ni, ini dia ni. Orang ini banyak jadal ni. Ada saja dalilnya. Masuk sajalah di tarekat kita. Selamat. Dia tak tanya kita bahawa kita sendiri punya tarekat. Nah. Baru sebulan, 2 bulan masuk tarekat, kita pula yang bermasalah. Banyak yang dengar. Itulah katanya orang-orang alim itu. Tak menerima kebenaran daripada tarekat ni. Itulah puncak segala-galanya tarekat. Allahu Akbar. Tarekat okey, merupakan institusi untuk mendidik jiwa kita. Bila mana yang mendidik itu adalah orang alim. Kalau yang mendidik itu sendiri orang bisnis, ini bermasalah. Orang bisnis ni. Itu kata Sayyid Rahmatullah Al-Buti, kalau mendapat orang yang boleh membimbing kita, pegang kuat-kuat. Sekarang ini kebanyakan penipu. Kebanyakan penipu, bukan semuanya. Jangan marah jugalah. Yang kita tengok, saya pernah ceritakan kawan saya itu nak masuk, kawan dia nak masuk tarekat 2 orang di Indonesia. Dia kata dia pergi sama Tok Syekh itu, Tok Syekh katanya kalau nak bai'ah kami, dia ada mahar. Apa maharnya? Maharnya dinar. Dinar itu emas. Di zaman Rasulullah SAW. Jadi dinilai dengan rupiah berapa sekian. Dua-duanya kata, kami Tok Syekh tak boleh. Kita ni pelajar, mau ambil uang di mana? Gitulah katanya. Tak boleh diskaun ke? Kata dulu saya masuk di kamar, tanya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW setuju untuk didiskaun? Dia keluar. Rasulullah kata tak ada diskaun. Bai'ah tak ada diskaun. Ini semuanya penipuan. Ini kalau kita tengok Al-Imam Sya'rani sudah menggambarkan bahayanya mereka ini. Kita tak tengok sebagian syuyukh turuq sufiyah tak ada ilmu. Macam mana membimbing orang, masalah fikih tak boleh selesaikan. Sedangkan tidak boleh membawa orang di dalam tarekat kecuali dia alim allamah dalam fikih dan yang lainnya. Fiqhul zahir wa fiqhul batin. Jadi kalau kita bantah mereka ni, jadal ni. Ini banyak melawan ni. Ini kerana ilmu ni. Wal ilmu hijab. Ilmu itu penghalang untuk sampai kepada Allah. Masya Allah. Makanya Ghazali paling kemas. Kita tak mengingkari fikih. Fikih merupakan jalan. Di antara banyak jalan yang terbaik menuju kepada Allah. Bila mana dijadikan sungguh jalan. Jangan dibisniskan. Ghazali sudah anukan. Wal jadalu amalun nafsi. Jadal ni daripada jiwa ni. Kerana hati buruk ni. Mari ikut sama Tok Syekh kita berzikir. Allah, Allah, Allah. Kita pun Allah, Allah tak? Tapi kita mengikuti Tok Syekh yang alim. Alhamdulillah saya orang tarekat. Saya tak tinggalkan tarekat. Saya punya Nasak Naqsyabandiyah ada. Syazili ada. Dan saya kebanyakan berpegang teguh dengan Alawiyah. Yang kemas dalilnya. Yang tak kemas sana tinggal. Tak maaf. Kita mengambil yang kemas. Yang ada samar-samar boleh menimbulkan fitnah di masyarakat, kita tinggalkan. Makanya saya senang dengan pembahasan Said Hawa. Boleh dia
meralat balik apa yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali untuk sesuai dengan perkembangan semasa. Nah, jadi saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang nak baca buku tasawuf, baca dulu bukunya Said Hawa. Nah, terutama Tazkiyatul Anfus. Nah, merupakan khulasah daripada Ihya Ulumuddin. Ya, supaya kita tak bermasalah. Nah. Jadi kata al-ilmu hijabun wal jadalu amalun nafs. Nah, sedangkan jadal yang baik adalah diakui. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidal dengan musuh Islam selama dengan cara yang baik, yang terbaik lagi. Wa hadzal hadits la yaluhu illa minal batini bi mukashafati nuril haqqi. Dan dibilang wa hadzal hadits la yaluhu. La yadhharu yani kecuali daripada batin bi mukashafati nuril haqqi. Dengan adanya kita melihat cahaya kebenaran. Kita dalam tasawuf ini fiqh tak bertentangan dengan tasawuf. Sebab fiqh ini adalah merupakan terjemahan daripada tasawuf dalam hati kita. Kalau kita ni rindu sama Allah, tentu banyak sembahyang. Jangan tak sembahyang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya sembahyang. Kata Sayyidatuna Aisyah, kan Rasulullah sudah dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya rehat. Mari sini tidur sama-sama. Untuk apa letih-letih? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Kalau Allah sudah maafkan dosa-dosa saya telah lalu, akan datang. Tentunya saya tambah memperlihatkan tanda kesyukuran saya kepada Allah. Tak sama dengan orang. Sehingga tahajud dianggap wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sunnah muakkadah saja. Nah, itu memperlihatkan tambah dekat orang sama Allah, dia mesti tambah banyak beramal. Itu orang yang dekat dengan Perdana Menteri, dia menteri mesti banyak bekerja. Yang dekat dengan agung mesti bekerja kuat. Kalau ada acara-acara peresmian, tentu orang-orang yang dekat dengan apa namanya agung mesti lebih awal, dia kemungkinan sudah subuh datang dah. Tapi rakyat jelata kemungkinan tak tahu muncul-muncul. Sehingga mereka mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang yang berbuat baik, bila mana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang saleh berbuat sembahyang biasa-biasa saja. Itu dianggap pelanggaran. Dianggap sayyiat. Jadi tambah dekat sama Allah, mesti sama kita tambah banyak beramal kepada Allah. Dulunya kita tengok Allah sayang kita, tak banyak puasalah, tak banyak berzikirlah. Tak henti-hentinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tak henti-hentinya khidmat orang miskin. Khidmat janda-janda, apa pula masukkan janda-janda sini? Maksudnya gitu. Fahada wa fannuhu mimma qad istatara fil biladi syararuhu. Perkara seperti ini, asy-syatahat ini sudah merajalela di mana-mana. Di negeri-negeri, di mana-mana maksudnya. Wa adhama fil awami daruruhu. Sudah membesar bahayanya pada orang-orang awam. Wa man nataqa bi syai'in minhu faqatluhu afdalu fi dinillahi min ahya'i asyaratin. Membunuh mereka yang orang yang sudah mengucapkan kata-kata syatahat ini, mengatakan subhani anal haq. Kata Ghazali, membunuh mereka tentunya kerja yang mengatasi adalah lebih baik dari menghidupkan 10 orang. Jadi kalau 10 mengaku, 10 habiskan. Kalau ada orang yang mengaku. Ya kita sekarang ini berada pada posisi yang lemah. Orang liberal mengaku-ngaku lebih dari itu. Bahkan mencaci maki agama karena kelemahan kita. Faqatlu afdalu fi dinillah. Coba tengok Ghazali. Memerangi orang-orang yang ashabu syatahat, ahlul batiniyah, menunjukkan dia punya tasawuf sunni. Orang salafiyah pula lempar Al-Ghazali bahwa dia bukunya mengandungi syatahat dan
At-Tammat. Itu menunjukkan mereka tak baca Ihya Ulumuddin. Nah, hanya menukil saja. Menukil daripada Ibn Taimiyah. Nah. Kalau mereka baca lah kebaiknya. Jadi ini Al-Hallaj yang Al-Husain ibn Mansur yang sangat populer dalam menyiarkan gerak akidah batiniyah. Kemudian ada juga yang tertuduh, yaitu Maulana Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Wa amma Abu Yazid Al-Bustami, ada juga yang mengatakan ini juga daripada pelopor belaka Al-Batiniyah ni. Nah. Fala yasihu anhu ma hukiyah, tak ada yang sah. Itu hanya fitnah saja. Tuduhan-tuduhan. Nah. Tuduhan-tuduhan. Seperti kita juga lah yang ada menuduh Al-Mahdali adalah Syiah. Penganut Syiah. Kenapa? Saya dipanggil Habib. Dan semua Habib adalah Syiah. Padahal dia tak tahu kita punya ceramah-ceramah daripada dulu sampai sekarang ini membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita punya keluarga tidak ada yang mencaci maki Sayyidina Muawiyah. Tak ada. Dari Madrasah Hadramaut dan Madrasah Tihama, kita ini Madrasah Tihama. Yani Zabid, Hudaidah, Marawi'ah, itu Madrasah Tihama. Tak ada yang mencaci maki. Padahal kalau kita tengok kerajaan Muawiyah berapa lama melaknat Imam Ali di mimbar. Membunuh ni yang keturunan Hasan dan Husain. Dilarang muncul. Itu masalah politik. Tapi walau bagaimanapun kita tidak dendam dalam hal ini. Kita yang mengaku daripada Hasan dan Husain kita tak dendam. Tetap sahabat kita berikan penghargaan yang tinggi. Nah. Hatta Zaidiyah tak melaknat Muawiyah. Mereka mengatakan illa an Yazid. Yazid saja yang dilaknat, wala tazid. Laknat Yazid tapi jangan tambah. Jangan laknat ayat dia. Ya. Bagaimana dengan kita Asy'ariyah? Tidak ada. Kalau seandainya demikian, maka masuknya Islam di Asia Tenggara ini membawa Syiah juga. Jadi bukan. Jadi Habaib ini bukan Syiah. Dan mereka sudah sepakat Habaib ini di mana-mana. Bila mana seorang Sayyid yang masuk Syiah, maka kita punya hubungan putus. Dianggap lain agama. Kita tak kawinkan anak kita dengan mereka. Otomatik, ataupun saudara kita. Kalau ada saudara kita sudah masuk Syiah, putus hubungan terus. Dia enggak keluar dari Islam. Nah, saya sendiri waktu ke Surabaya baru-baru ini, ada kawan-kawan tu yang masuk Syiah. Dia bilang ini bahaya nih yang datang nih. Saya banyak menghantam Syiah. Nah, subhanallah. Saya yang banyak menghantam Syiah, saya pula yang dituduh Syiah. Tapi alhamdulillah, murid-murid di Brunei yang banyak ikut pelajaran, mereka yang banyak membela. Bahwa itu hanya fitnah saja. Mau memfitnah Habib dianggap Syiah. Tidak ada Habib Syiah. Kalau dia masuk Syiah, maka dicabut dia punya nama Habib. Itu otomatik. Otomatik. Jadi katanya wa amma Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah fala yasihu anhu ma hukiyah wa in sumi'a dzalika minhu, dia dengar bahwa dia ada kata-kata sama dengan Husain Al-Hallaj. Kata-katanya sama dengan Subhani, tapi tak itu hanya fitnah saja. Fala'allahu, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan kana yahkihi 'anillahi 'azza wa jalla fi kalamin yuraddiduhu fi nafsihi. Kemungkinan dia menceritakan daripada apa yang tertera dalam Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa taala, yuraddidu fi nafsi, dia ulang-ulangi dalam dijadikan sebagai bahan zikir dalam hati dia. Kama law sumi'a, seperti kalau dia ulang-ulang, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sayalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Kalau diulang-ulang itu tak ada masalah. Jadi orang boleh memahami, oh, dia mengaku Tuhan. Dia katakan inni anallah. Dia ulang-ulang itu, dia wirid dia. Fa innahu ma kana yanbaghi an yufham, seandainya kata. Seandainya dia bilang begitu. Seandainya, ini andaian. Fal allahu. Kalau seandainya demikian, itu pun tidak boleh dipahami bahwa dia berpandangan bahwa dia mengatakan sembah diri aku. Itu hanya menceritakan saja sebagaimana apa yang warid dalam Al-Quran.
dia ceritakan saja min babil hikayah. Nah, dia tak ambil sebagai istidlal bahawa dia itu Tuhan. Yang kedua, as-sinfu tsani min asy-syathi, daripada syatahat. Nah, kata-kata yang tak boleh dipahami ini kalimatun ghairu mafhumah. Laha dhawahiru ra'iqah. Kalimat-kalimat yang diucapkan orang-orang yang mengaku bertasawuf ini tak dipahami. Zahirnya luar biasa. Wa fiha ibaratun hailah. Ibarat yang mengagumkan orang, luar biasa. Walaysa wara'aha ta'ilun, tapi tak berfaedah. Tidak dipahami apa dia bilang. Nah, sama dengan ahli filsafat. Istilahnya besar tapi tidak ada realitinya. Sehingga guru saya memberikan satu definisi. Apa itu filsafat? Ma hiya falsafah? Al-falsafatu ibaratun an jam'i zabalatin ala zabalah. Filsafat itu ibarat mengumpulkan sampah di atas sampah. Maksudnya ada realitinya filsafat. Tapi itu orang banggalah, profesor dalam bidang filsafat. Nah, zabalatun ala zabalah. Kenapa demikian? Ibarat besar tapi tidak ada, kita tak ada manfaatnya. Kata-kata saja. Wadhalika imma an takuna ghair mafhumatin inda qailaha. Boleh saja yang dikeluarkan itu yang bilang sendiri tak paham apa yang dibilang. Dia tak paham, dia sendiri tak paham apa yang dibilang. Bal yusdiruha an khabtin fi aqlihi. Dia ucapkan saja dengan serampangan apa yang tertera tergores dalam hatinya, dalam akal fikiran dia. Wa tashwishin fi khayalihi, karena gangguan dalam khayalan dia. Liqillati ihatatihi bima'na kalamin qara'a sam'ahu. Naam. Liqillati ihatatihi, karena apa yang dikeluarkan dia tak dikuasai. Naam. Dia tak kuasai apa yang diucapkan. Naam. Wa hadha huwa al-aktsar, ini kebanyakan katanya orang yang mengucapkan ini asyatahat. Wa imma an takuna mafhumatan lahu, kalau dia faham pun sama ada dia faham, walakinnahu la yaqdiru ala tafhimiha wa iradiha bi ibaratin tadullu ala dhamirihi. Dia tak boleh sampaikan kepada orang. Dia tak boleh memberikan pemahaman kepada orang apa yang dimaksudkan dengan istilah dia itu. Yang tersembunyi di dalam hati dia. Liqillati mumarasatihi ilma, karena memang dia tak menerima ilmu. Tak pernah latihan menerima ilmu, tak pernah ikut halakat. Dia tak pernah mengajar orang. Nah, kita nak terjemahkan mumarasah apa ni? Yumarisuhu, yang senantiasa praktis. Mumarisuh senantiasa dia mengajar, dia belajar. Yumarisul ilmi, senantiasa dia berinteraksi. Senantiasa berinteraksi dengan ilmu. Nah, di antaranya lah praktis lah. Tuan kita jangan sampai jauhkan dia. Nah. Wa adami ta'allumihi tariqat ta'biri anil ma'ani bil alfadhir rasyiqah. Karena mereka tak pernah belajar bagaimana nak mengungkapkan kata-kata dengan ibarat-ibarat, dengan lafaz-lafaz yang indah. Dia ucapkan saja. Nah. Wala faidah li hadzal jinsi minal kalami. Tak ada bedanya jenis kata seperti ini illa annahu, karena dia yushawwishu al-quluba, mengacau hati kita. Mengacau hati kita. Wa yudhishul uqulah, dan menjadikan akal pikiran kita dalam keheranan. Bingung ini. Apa dia bilang ni Tok Syekh ni? Akhirnya orang lari. Oh, begitu tasawuf nampaknya, bikin pusing orang. Tak ada realitinya. Padahal tasawuf itu menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, rindu kepada Allah. Tambah kita menganggap dunia ini hanya sekejap saja. Ad-dunya la tusawi janaha ba'udah. Untuk peringkat nak sampai gitu. Bahawa dunia ini walaupun bagaimana kita sampai kepada puncak dunia, mengikut pandangan tasawuf yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, adalah sayapnya nyamuk lebih bernilai daripada dunia. Kenapa? Karena dunia halalu wa hisabun. Halalnya yang kita peroleh, kita akan dihisab oleh Allah. Dari mana kita perolehi? Okey, halal, tapi kita akan ditanya lagi kemana kita belanjakan? Katanya. Wa haramuha azabun. Haramnya memang otomatis akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi itu dia punya tu.
Walau bagaimana, kalau orang sudah sampai kepada peringkat tasawuf yang tinggi, menganggap dunia ini adalah rendah nilainya. Bukan berarti tidak mau dunia. Jadikan dunia sebagai jembatan untuk akhirat. Nah sekarang kita tengok ahli tasawuf yang bertasawuf ni, Allahu Akbar. Villa di sini, villa di sini. Murid-murid dia masukkan akaun dia. 2/3 pemasukan murid mesti masuk di akaun Tok Syekh dia. Tok Syekh dia pula kaya. Murid-murid dia tersengsara. Kata Al-Imam Sya'rani, kalau orang yang membimbing tasawuf ini, semestinya dibimbing murid dia bukan saja rohani dan jasmani. Murid-murid tak boleh sengsara, Tok Syekh boleh sengsara, murid jangan sengsara. Begitulah sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Ghazali terhadap Al-Imam Syafi'i bagaimana dengan murid dia. Al-Imam Malik bagaimana dengan murid dia. Al-Imam Abu Hanifah dia membiayai murid-murid dia. Bukan dijadikan murid-murid dia anak untuk mengumpulkan harta. Nah sekarang kita banyak tengok, bukan semuanya lah, nanti pula jangan salah paham saya pun orang tasawuf juga. Kita tengok sebagian anak tinggal di Mesir 18 tahun. Tengok yang ahli tarekatnya, Allahu Akbar. Handphone 2 cakap. Sungguh, mengaji sungguh. Allah. Kurang dihormati mengawas selalu. Anak pun diceritakan oleh Syekh Sulaiman Al-Baruhi, Dr. Sulaiman Al-Baruhi. Dia pergi ke Maghrib dengan rombongan dia tasawuf kepada satu tarekat, saya tak mau sebut tarekatnya. Sampai di Maghrib itu, Tok Syekhnya ni lama ditunggu baru datang. Kalau sanubayyukum al-an. Orang datang ziarah aja, katanya Dr. Sulaiman Al-Baruhi, Ibrahim Al-Baruhi. Kita datang ziarah aja, sebab dia ahli tasawuf, dia enggak ahli tasawuf besar. Kita tunggu lama, dia baru datang. Itu pun langsung dia mengatakan, sekarang sudah siaplah nak dibai'ah. Allah, nak dibai'ah pula dah. Katanya, kita datang untuk silaturahim saja. Marah mengamuk. Buang waktu saya katanya. Sia-sia waktu saya datang katanya. La ilaha illallah. Ini orang datang dari Malaysia ke Maghrib. Langsung mau dibai'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua. Ini yang betul-betul gini. Biasanya orang-orang jahil. Ini kalau yang membawakan Tariqah As-Sufiyah ini adalah orang jahil. Siapa dia kira-kira? Coba cek di Indonesia, di mana-mana. Yang membawa Tariqah As-Sufiyah alim tak? Kalau tak alim, sorry, silakan mundur. Yang bukan orang alim, terutama fikih, menguasai fikih macam Imam Ghazali, silakan mundur. Sebab itu pasal penipuan je. Satu penipuan menurut saya. Kalau alim sungguh, tak apa. Itu pandangan saya lah. Tak usah marah. Saya di Facebook ni. Ada lagi yang mesej saya sebentar. Biasanya kalau Facebook ada yang mesej saya. Bukan semuanya, jangan marahlah. Saya pun orang tasawuf juga. Kita sama-sama. Tapi jangan mengacau masyarakat. Jadi dikata wala faidata li hadzal jinsi minal kalami illa annahu yushawwishu al-quluba wa yudhishu al-uqula wa yuhayyiru al-azhana. Bikin orang keheranan. Atau yuhmalu an yufhama minha ma'anin mimma uridat biha wa yakunu fahmu kulli wahidin ala muqtada hawahu wa tab'ihi. Setiap orang mengeluarkan dari istilah itu mengikut apa yang dimaukan oleh hawa nafsu dia dan naluri dia, naluri dia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam ma haddatsa ahadukum qauman bi haditsin la yafhamunahu illa kana fitnatan alaihim. Tidak ada seseorang daripada kamu bila mana dia menyampaikan cerita kepada orang, kepada masyarakat lah maksudnya, dengan satu pembicaraan mereka tak memahami pembicaraan itu, melainkan pembicaraan itu akan menjadi fitnah, mengacaukan mereka. Fitnah atas mereka maksudnya mengacaukan mereka. Jadi apa saja yang kita sampaikan, betul juga. Saya dulu waktu di Brunei, kawan-kawan mungkin saya mengajar Al-Hikam Ata'iyah. Lama mengajar Al-Hikam Ata'iyah ni, kita ceritalah masjid di Masjid Bunut. Dan kawan-kawan ingat balik. Jadi yang hadir tu orang tua yang masih sibuk dengan bisnis. Jadi ada seorang datang sama saya.
Dia bilang, Ustaz, saya sudah tanya belaka orang yang hadir ni. Tidak ada seorang pun yang paham apa yang saya bilang. Begini saya Tuan Haji, masalahnya tasawuf ini dia mau menjadikan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau demikian kita boleh paham tasawuf. Last waktu itu sebelum saya lagi terjun di masjid-masjid dengan pelajar, saya mengajar pelajar di Brunei, anak muda ini paham tasawuf, bahkan gembira. Saya mengajar al-hikam. Sampai mereka itulah yang melanjutkan perjalanan kita di Brunei. Nah, anak-anak kita di Brunei, Masya Allah. Nah, sampai waktu saya tinggalkan Brunei, penuh airport bertakbir, menangis. Allahu Akbar. Mereka itu yang menyambung. Jadi kita tidak tengok semestinya, artinya waktu kita tua ini, kita menerima tasawuf. Tapi ini yang mengikuti, saya punya pakaian hikam, kebanyakan anak muda yang haus. Allah, bukan kebanyakan daripada pengajian agama nih. Ada juga lah yang tuh, ada daripada pilot yang dari airport, Masya Allah, kerja di sana. Nah, beraneka ragam mereka haus dengan ilmu. Mereka ini sampai sekarang nih masih berhubungan. Kalau bukan PKP ini, mereka mau datang. Sampai saya mengajar, Insya Allah. Jadi sebenarnya masalah tasawuf ini adanya hati kita siap nak menerima menjadikan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Siapapun, kemungkinan anak muda, bukan maksudnya si tua. Berapa banyak orang itu tidak mau terima tasawuf. Sebab itu bermasalah. Apalagi kalau dikatakan apa ini warid yang kita dengar, idza kabira umrul insani kabira fi ainahi isnani. Bila mana manusia ini sudah tua, saya termasuk juga tua juga, 60. Maka juga membesar di hati dia dua perkara. Di mata dia. Hubbud dunya. Hubbud dunya. Sayang dunia ni wa karahiyatul maut. Wa hubbul baqa, yang saya wa hubbul baqa. Cinta dunia dan dia cinta ialah karahiyatul maut lah, dia nak panjang umur terus ya kan. Tak sia-sia. Jadi dia tak sembahyang apa segala ya. Dia sudah tak beramal. Semestinya kita tambah tua tambah banyak beramal. Jadi ini saya tidak maksudnya memfokuskan satu masjid ini sebenarnya saya ditanya di satu masjid di Brunei. Dan setelah itu kita mengajak tempat lain, artinya menerima. Masyarakat Melayu ini adalah masyarakat sebenarnya semua, ataupun di Terengganu masyarakat bertasawuf. Di Terengganu masyarakat tasawuf. Masyarakat Melayu ini adalah masyarakat bertasawuf. Karena Islam masuk dengan cara tasawuf. Jadi saya tengok. Baik di Brunei maupun di Indonesia, di Malaysia, masyarakat bertasawuf. Jadi al-harakah salafiyah ini, minta maaf jangan marah sama saya. Al-harakah salafiyah yang membenci tasawuf, bukan semua salaf yang membenci tasawuf. Al-harakah salafiyah yang membenci tasawuf ini adalah harakah dianggap tari'ah. Dianggap tari'ah. Artinya dia bukan tulen. Bukan tulen. Artinya kita tengok masyarakat ni yang ada di Melayu ni masyarakat yang cinta tahlil, cinta zikir, cinta. Masya Allah ya ni. Jadi itu satu pemahaman, satu konsep agama yang baru mengenai gerakan salafiyah moden ni. Atau yang namanya salafiyah wahabiyah lah. Jadi nak tasawuf ini mesti hati kita siap. Masya Allah. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali ini apa namanya? Kata Nabi SAW, kalau cakap dengan orang, cakaplah dengan kata yang orang pahami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kallimun nasa bima ya'rifun. Bercakap dengan orang dengan apa yang mereka tahu. Dengan apa yang mereka tahu, mengikut realiti yang ada. Kita sekarang menyampaikan agama mengikut realiti yang adalah tentang IT segala. Sekarang orang paling senang mengenai saintifik. Jadi tentang saintifik.
Dalam tasawuf bukan saintifik. Cerita tentang saintifik. Nah, orang senang tuh. Nah, kalau kita nak bercakap benda-benda yang mengarut, orang tak faham. Nah, kita nak bercakap di masjid. Saya sekarang ni mengajar di masjid Tok Kutub Besar. Sebut saja. Tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain itu ada Arab dia. Ada sedikit dia punya kadang dia analisis bahasa. Mana masyarakat mau tahu tu? Jadi kadang kita loncak. Tidak sampaikan tu. Saya bukan tempatnya. Al-awami mau saja faedah daripada apa yang dipahami daripada Al-Quran. Dan boleh diamalkan. Cerita tentang balaghah ini, majaz, haqiqah ini, mursal, mana mereka faham? Kita mau bercakap yang mereka faham. Jadi bercakaplah kepada masyarakat mengikut pemahaman mereka, kesiapan mereka. Kallimun nas bima ya'rifun. Cakap dengan orang mengikut apa yang mereka tahu. Ambil contoh-contoh yang realiti. Nak ambil contoh-contoh seperti syair mu'allaqat sab'ah. Di zaman sebelum Islam nak sebutkan semua itu, mana orang faham? Ceritalah mengikut istilah-istilah yang ada. Bercakap dengan orang-orang yang pakar komputer depan kita, pakai istilah-istilah komputer. Orang-orang faham bahasa komputer. Pentium 2, Pentium 3. Baru orang komputer orang paham. Ini pakai dia istilah-istilah yang sebelum jahiliyah. Mana orang paham? Sibuk nak ditafsirkan lagi mufradatnya. Tak payah, tinggalkan saja itu. Nah, ambil yang bermunafat. Kallimun nas bima ya'rifun. Ini orang kadang berpegang teguh dengan turas. Ini turas sunnah, betul. Tapi tidak semuanya turas kita boleh aplikasikan dalam masyarakat. Yang diperlukan masyarakat saja. Yang lain simpan saja. Untuk kita, anak-anak kita, orang tertentu. Makanya kita mengajar sini turas. Makanya semua kita punya pengajaran di luar JIG adalah dalam bentuk ceramah. Dalam bentuk ceramah. So, nak analisis kata-kata dia mana boleh. Orang bilang kita gila. Kita pula yang gila. Betul lah. Orang tak gila ni. Al-Mahdalinya gila. Kallimun nas bima ya'rifun wa da'u ma yunkirun. Tinggalkan apa yang mereka tak tahu. Mereka ingkari, tak tahu, tinggalkan. Aturiduna an yukadzdzab Allah wa rasuluhu. Apakah kamu setuju? Orang Allah didustakan dan Rasulnya. Tidak mungkin, tak betul ni. Tak ada, tak mungkin Allah mengatakan ya. Kalau Allah mengatakan aku tak mau, tak terima. Coba tengok. Jadi sampaikan maklumat Islam itu kepada orang, mengikut kemampuan pemahaman mereka. Mengikut kemampuan pemahaman mereka. Wa hadha fima yafhamu sahibuhu. Wa la yablughuhu aqlul mustami'i. Ini orang syatahat ni, dia sendiri tak paham apa yang diucapkan. Yang mendengar pun tak boleh paham apa yang sampai kepada dia. Fa kaifa fima la yafhamuhu qailuhu. Dia kata sini, wa hadha fima yafhamu sahibuhu. Orang yang menyampaikan dia paham. Tetapi orang yang disampaikan, yang mendengar itu tak kesampaian, akal dia tak menerima. Nah, bagaimana fa kaifa fima la yafhamu qailuhu? Nah, bagaimana yang dari syatahat ini yang cakap sendiri tak paham? Dia sendiri caranya tak paham apa dia cakap. Fa in kana yafhamul qail dunal mustami' fala yahlu dzikruhu. Kalau seandainya apa yang orang sampaikan dia sendiri paham, tapi yang lain tak paham, tak menerima, pun tak boleh disebutkan. Jadi betul juga lah. Saya dulu nak mengajar Kifayatul Akhyar di masjid Sultan Muhammad, Tuanku Sultan Muhammad. Kemudian mereka tak terima. Sebab kita tak tahu situasi. Saya anggap sebab di tempat saya di Indonesia, di masjid-masjid diajarkan di zaman saya Kifayatul Akhyar. Kata imamnya tu, kita belajar saja Safinatun Najah lah. Saya pun heran juga, Safinatun Najah diajarkan ibtidai di Indonesia. Betul juga, Safinatun Najah itu pun memerlukan penerangan yang betul kepada masyarakat. Itu pun masyarakat bertanya. Banyak pertanyaan. Tak tahu nampaknya Ustaz Mahdi yang syorkan kepada Imam Masjid.
Supaya kita ajarkan Sabinatun Najah. Itu aja. Kita berterima kasihlah. Nah. Subhanallah. Itu pun Sabinatun Najah karena kita akan masukkan juga beberapa mazhab. Nah, kata si Ahmad, tak usah sebut mazhab yang lain lah. So kita belajar kan. Tuanku si Ahmad. Petronas. Itu juga. Ya. Jadi mesti kita mengetahui keadaan masyarakat. Makanya istilah yang mengatakan masuk di kandang kambing mengembek, ya kan? Dari madum tafidari itu dari dulu dah. Nah itu ya dari Islam. Masuk di kandang kambing mengembek. Idza kunta dari madum tafidari. Engkau bersama dengan mereka. Betul juga lah saya pun sekarang mendapat kritikan. Ini Al-Mahdali ini katanya ni. Abi Al-Mahdali lama dah kawin dengan orang Terengganu. Tak pandai cakap Terengganu. Tak boleh marah, betul lah. Daripada 87 kita kawin, 87. Sampai sekarang tak kuasa lagi. Lama je. Subhanallah. Ya susah juga nak buang Indonesianya. Jalan. Tak faham cakap Terengganu. Nah. Biasalah. Masalah saya punya anak perempuan dan 2 orang. Dia lebih senang belajar kepada abang dia yang pasti bahasa Terengganu. Jadi boleh langsung faham. Kalau saya ini berputar-putar pula. Padahal abangnya kembali kepada saya. Ada banyak masalah kepada saya. Tapi dia jelaskan kepada adik dia. Mengikut bahasa Terengganu. Dan cara Terengganu. Dan contoh-contoh Terengganu. Itu juga tu. Nah, jadi mesti kita mengetahui situasi dan kondisi di mana kita berada. Dan kita bercakap dengan siapa. Sebab orang boleh mendustakan. Iyalah, dulu Dr. Ali Jum'ah sebutkan, dan itu tepat sebenarnya. Dari segi sirah Nabawiyah, memang tepat. Seperti diungkapkan di televisi. Adanya sebagian sahabat minum kencing Rasulullah SAW. Kan kencing Rasulullah SAW kan tahir, bersih dan obat. Tapi mengikut ulama-ulama sebagian di Azhar tak menerima. Katanya bukan tempatnya dianukan di TV. Ya kan? Tak boleh disebutkan. Hanya pun Dr. Ali Jum'ah pun mengalah. Ya kan? Betul. Kencing Rasulullah bukan najis. Obat lagi. Memang sabit kalau baca hadis, memang sabit. Tapi katanya tidak boleh bukan waktunya dianukan. Cari apa namanya bahan lecture yang lain. Bukan dibesar-besarkan Rasulullah dengan kencingnya segala. Berikan sampaikan kepada orang tentang mukjizat hissiyah daripada Rasulullah SAW yang bersifat saintifik. So kalau orang cerita kencing orang kadang jijik, kan? Tapi ada juga beberapa hal. Kadang orang yang seperti adanya Rasulullah SAW kawin dengan Sayyidatuna Aisyah umur kecil. Orang sekarang mengatakan tak. Lebih besar dari itu. Tak asir lah yang katakan. Jadi ada beberapa hal juga kita tak boleh ingkari. Iyalah. Macam orang yang baru masuk Islam melalui tarekat. Ente baru masuk Islam, sekarang kamu baca la ilaha illallah 1000 kali. Dia larilah 1000 kali. 100 pun tak mampu. Lepas sembahyang 10 kali ke 11 ke. Atau cukup dia asyhadu an la ilaha illallah. Selawat 1000 kali. Sebab kita ni ucap la ilaha illallah 10,000 kali. Emong 1000 kali cukup Tambah selawat 1000 kali. Lari dia. Memberatkan dia. Kasihlah yang muda-muda gitu. Ya. Orang awam. Jadi orang awam. Ya. Cerita benda ni. Jadi tidak masuk akal. Iyalah. Tidak faham. Ya. Jadi yang putih tak faham. Iyalah. Makanya kita sampaikan saja yang iya betul. Iya. Dia tak faham, betul. Jadi mesti diberikan. Iya. Mesti ikut dunia aja.
ikut dunianya supaya mereka paham. Ikut reality. Nah, ikut reality. Kalimata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha samawati wal ard. Ini bercerita tentang keadaan semasa. Ya. At-tafakkur. Kita disuruh memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anda dengar Al-Buti waktu dia kecil-kecil lagi. Ayahnya kalau makan beraneka ragam kan? Ada sayur ini, banyaknya nikmat Allah. Coba tengok ikannya, sedapnya ini semua nikmat Allah, besarnya nikmat Allah. Jadi budak-budak fahamlah. Coba suruh budak-budak memikirkan tentang langit dan bumi macam mana, gunung ganang boleh menguatkan, mana dia faham, ya kan? Coba tengok makanan ni, makanan sedap ni, kita tak sanggup ni, datangkan kalau bukan Allah yang kasih rezeki. Jadi mengikut daya pemikiran, kesanggupan menerima pembicaraan tu. Dengan budak-budak kita bercakap ikut dengan macam budak-budak. Nah, dengan orang tua kita macam orang tua. Itulah. Tua dah nak belajar. Iyalah. Sudah. Karena kalau ustaz kita Razali datang ni memang saya akan pandai cakap tengah tu. Sikit lagi pandai tu. Relax. Mana kopinya? Tak ada. Ini perlu kopi ni. Ada kopinya, ada. Ada insya-Allah. Wa qala Isa alaihi salam, ini berkaitan dengan Israiliyat yang dapat diterimalah. Naam. Wa qala Isa alaihi salam la tada'ul hikmata inda ghairi ahliha fatadlimuha. Jangan letakkan hikmah itu maksudnya umum. Ini ilmu secara umum. Pada bukan orang yang apa namanya, bukan ahlinya, bukan orang yang siap nak menerima. Bukan ahlinya, bukan, tidak memenuhi syarat. Makanya nak masuk universiti mesti diuji. Ada temu duga. Nak masuk kuliah kedokteran mesti dia pandai kedokteran, mesti ada dasar dia. Nah, jadi mesti diuji. Fatadlimuha, engkau menzalimi, tak meletakkan fatadlimu al-hikmah, menzalimi hikmah itu maksudnya berdosa lah tu. Wala tamna'uha ahlaha fatadlimuhum, dan jangan kau melarang orang yang memang berwewenang, berkemampuan untuk menerima hikmah itu. Kalau kau tak ajarkan kepada mereka, engkau menzalimi mereka. Jadi selama orang tu dia siap nak menerima ilmu, berikan ilmu tu. Nah, makanya konsep sistem pendidikan dan pengajaran dalam Islam ini adalah cuma-cuma. Karena apa? Karena dia memilih siapa yang mampu. Yang mampu itu yang dia ajarlah, yang tidak mampu jangan. Nah sekarang ni semua orang yang masuk fakulti yang hebat-hebat tak mampu masuk dalam bidang perubatan. Nak perubatan belaka. Jadi masalah lah. Akhirnya Usuluddin yang kosong, tak ada orang yang kecuali yang EQ-nya yang sangat rendah, datang lari Usuluddin belaka. Lalu letakkan jadi imam masjid saja, tukang doa. Nak menyelesaikan masalah tak boleh. Orang dulu yang masuk di Usuluddin dan Syariah orang-orang hebat. Orang IQ-nya number one. Tak ada dah. Habis dah. Saya takut dengar cakap-dengar ni. Tak boleh ikut je. Walaupun dah. Apalagi JAG, terima belaka. Dari sini kita tak ada bayar alhamdulillah. Tak terbatas je. Itulah dia. Mati ya. Habis mati. Enam. Cedik-cedik je. Itu yang dosa tu. Jangan mendalam sangat. Ini masuk Facebook ni.
merosakkan banyak. Jadi mau orang yang artinya ada ahlinya. Jadi saya rasa mulana konsep yang mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahliha, termasuk nih ahlinya. Bila mana amanah itu diberikan ila ghairi ahliha, fantadhurus sa'ah. Tunggulah hari kiamat ya anu. Maksudnya terjadi kekacauan. Kiamat terjadi kekacauan. Nah, kunu qat-tabibi, kata Sayyidina Isa, jadilah kamu sama dengan at-tabib ar-rafiq yang penuh kasih. Ar-rafiq itu ar-rifq, penuh kasih. Lembutnya dia. Ada dokter-dokter daripada Mesir, kalau nak periksa orang di belakang ni, ditumbuk belakang dia. Tamam. Yuk limu kan? Dia pelan-pelan lah. Dia nak cek kita punya belakang kita apa sakit jantung apa, dipukul kita. Kef. Sya'arta ya, mari sya'arta. Allah. Padahal pelan-pelan je cek. Siang pula dia sudahlah sakit kalau didorong dia dipukul lagi. Allah. Jadi masalah pula. Sedangkan katanya dokter ini mesti lembut, rafiq ya. Ya ba'u ad-dawa'a fi mawdhi'id da'. Dia letakkan obat tu pada tempat yang sakit tu persis tu. Ini kasih obat. Saya ada seorang pakar kesihatan di Mesir. Dia hebatlah. Tapi kalau bawa daripada dia namanya Al-Ustaz Profesor Dr. Ibrahim As-Sujaini. Saya kalau yang berobat sama dia lah. Kalau balik dari dia tu satu beg obat. Kebanyakan vitamin. Satu beg kita banyaklah maksudnya. Jadi kalau pergi cek sama dia memanglah kasih obat ni. Banyak kan vitamin. Kita bukan mengumpat lah dia kalau dia dengar. Kalau dia masih hidup sekarang ni tua betul dia. Mau 90 tahun umurnya. InsyaAllah mudah-mudahan hidup lagi. Dia masya-Allah banyak kan vitamin. Pasti kalau ini tak kena, yang lainnya kena. Tapi kalau orang dokter yang hebat ni memang dia satu saja. Tapi siapa dia dokter itu? Wa fi lafdhin akhar, kalau dia nak samang kita mati kita. Dia tak pandai bahasa Melayu. Kecuali ada yang sampaikan. Wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain, man wada al-hikmata fi ghairi ahliha jahilah. Barang siapa yang meletakkan hikmah itu, maksudnya ilmu itu bukan pada ahlinya, maka dia adalah orang bodoh. Wa man manaha ahlaha, barang siapa yang mencegah hikmah itu daripada ahlinya, zalamah, dia berbuat zalim. Inna lil hikmati haqqan, sesungguhnya hikmah ini ada orang-orang yang berwenang untuk menerimanya. Wa inna laha ahlan, dan dia juga orang punya ahlinya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap orang yang berhak hak dia. Wa amma tammatu, maka esok insya-Allah. Kita sambung sejam lah. Kalau ayah apa datang ni lah, ayah apa bilang, ayah apa tak datang. Ini main saja ni. Ayah apa kasih. Jadi sejam saja. Esok insya-Allah. Kemungkinan ya insya-Allah. Esok malam kita sambung sejam cukup dah. Yang di Facebook pun tak akan mengikuti lebih dari sejam. Jadi terakhir nasihat saya, janganlah marah sama saya. Saya cerita je. Jadi janganlah terasa hati baik kawan-kawan kita di Brunei. Kita sanjung belaka. Banyak piti. Sebelah. Semua salah. Itu yang mulanya saya melihat bahawa tidak ada yang kalah kita punya Islam yang nenek moyang kita bawa dulu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wa mazhab Syafi'i. Itu dari dulu yang boleh menyatukan umat kita di